Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tahmim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, di pertemuan sebelumnya saya akan membagi tugas ya, meminta kalian untuk mengerjakan aktivitas 1. Nah, sebagian dari kalian saya lihat di kolom penugasan di e-learning itu masih ada yang kosong. Yang kosong silahkan segera dikerjakan ya. Nah, sebagian lagi sudah mengerjakan. Nah, sudah saya baca sebagian banyak yang menulisnya unik. Ada yang profesi yang diminatinya itu jadi penjual online, jadi pengusaha online. Nah, pengusaha online itu ciri khas banget sama generasi milenial ya. Ada juga yang dia, kalau saya baca, saya menangkapnya dia bingung sama dirinya sendiri. Jadi dia itu belum mengenali dirinya sendiri. Nah, dia belum mengenali dirinya sendiri. Nah, di pertemuan kali ini, nanti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai konsep diri dan perencanaan usaha di bidang jasa profesi dan profesionalisme. Nah, tonton terus video ini sampai selesai ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke materi ini ya, perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Nah, di poin A ini, perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, itu ada subbab lagi namanya konsep diri. Nah, kalau di buku prakarya ini, di buku prakarya yang sudah kalian download itu, nah itu penjelasannya seperti ini. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2. Jadi intinya, untuk materi yang konsep diri itu intinya gimana caranya kalian itu mengenali diri kalian sendiri. Kalau misalnya kamu tak tanya, Mas, kamu hobinya apa? Nah, ditanya kamu hobinya apa? Nah, jawabnya masih lama, masih bingung, masih mikir. Nah, itu berarti tandanya kalian belum mengenali diri kalian sendiri. Nah, saran saya mulai sekarang cobalah kenalan dengan dirimu sendiri ya. Kenalan dengan diri kamu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya untuk menggali atau mengetahui konsep diri kamu itu bisa melalui hobi dan minat yang kamu miliki. Misalnya, hobi kamu sekarang misalnya suka menggambar. Nah, berarti nanti konsep diri kamu atau arah diri kamu itu mengarah ke menggambar. Gitu ya. Kemudian ini ada materi berikutnya tentang profesional. Nah, profesional adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Nah, jadi pengertian dari profesional itu tidak harus sama dengan yang ada di buku ini. Jadi pengertian profesional itu ada berbagai macam versi. Kalau misalnya kalian browsing di Google ya, misalnya saya browsing di Google nih, profesional adalah. Nah, nanti ada muncul beberapa macam pengertian profesional, tapi intinya sama. Jadi profesional itu orang yang punya keahlian khusus ya, dia punya keahlian tertentu. Nah, keahliannya tadi itu diaplikasikan atau diterapkan di kehidupannya sehingga dia dapat memperoleh nafkah hidup. Nah, itu namanya profesional. Gitu ya. Jadi arti dari profesional itu macam-macam, tidak harus sama seperti yang di buku ini. Nah, nanti ada beberapa versi kalau kalian browsing di Google, tapi intinya pengertian dari profesional itu sama saja. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya ya, ke halaman 44. Nah, kita masuk ke persiapan masa depan setelah lulus sekolah ya. Jadi setelah kalian lulus sekolah nanti, itu pilihan kalian hanya ada 3 ya, yaitu bekerja, kuliah, atau kalian bisa juga berwirausaha. Nah, kalau kalian milih bekerja, nah berarti kalian harus bersiap untuk bersaing
Nah, kalian harus bersiap untuk bersaing. Nah, ketika kalian hendak melamar kerja nanti, itu kalian nggak cukup kalau kalian hanya membawa ijazah saja, tetapi kalian harus membawa skill atau kemampuan kalian. Nah, biar di perusahaan atau tempat yang kamu lamar kerja nanti itu percaya kalau kamu punya skill, nah itu kalian bisa menambah kemampuan kalian melalui BLK. Nah, BLK itu apa? BLK itu Balai Latihan Kerja. Nah, BLK di Kudus itu di mana, Pak? Nah, itu tetangga sebelah sekolah. Nah, itu namanya BLK. Nah, di sana di BLK itu kalian nanti bisa memilih kira-kira kompetensi apa yang akan kalian inginkan. Nah, nanti setelah kalian lulus di BLK, nanti kalian dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa kalian gunakan untuk melamar kerja nanti. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah kuliah ini. Nah, kalau kalian milihnya kuliah, berarti yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah nilai ya, nilai di sekolah itu. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting adalah persiapan memilih jurusan. Nah, persiapan memilih jurusan itu ya bisa didapatkan melalui konsep diri yang kemarin yang tadi saya jelaskan itu. Nah, konsep diri itu didapatkan ketika kalian bisa mengenali diri kalian sendiri, ketika kalian tahu minatmu itu ada di mana. Nah, kemudian yang terakhir, yang jika kalian memilih berwirausaha ya. Nah, kalau kalian memilih berwirausaha, nah untuk usia kalian usia setelah lulus sekolah, kira-kira usaha yang paling cocok digunakan atau dijalani ketika baru lulus sekolah itu usaha apa? Nah, ya tentunya usaha yang tidak membutuhkan banyak modal dan sedikit kemampuan. Nah, kira-kira usaha apa? Usaha sebagai reseller di online shop. Nah, itu yang menurut saya usaha yang paling cocok ketika kalian lulus sekolah nanti. Nah, itu sebagai reseller atau penjual ulang dari dropshipper. Nah, nanti barangnya kalian jual lagi. Nah, itu namanya reseller. Itu usaha yang menurut saya paling cocok ketika kalian baru lulus sekolah, tidak membutuhkan banyak modal dan tidak juga membutuhkan banyak kemampuan khusus. Nah, kalian hanya perlu posting barang dagangan dari dropshipnya, kemudian ya sudah, nanti kalian dapat untung. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, itu ya. Jadi pilihan setelah kalian lulus sekolah itu hanya ada 3, yaitu bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Tidak ada pilihan menikah. Menikah itu nanti kalau kalian sudah punya banyak pengalaman. Nah, saya kira kalau baru lulus sekolah, masa depan kalian masih sangat panjang. Begitu ya. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini nanti di materi berikutnya nanti saya kasih materi tentang CV nih, kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae itu salah satu hal yang dibutuhkan ketika kalian hendak melamar kerja. Nah, salah satu hal yang perlu dilampirkan ketika kalian hendak melamar kerja ya. Gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami ya. Kalau tidak ada yang belum dipahami, silahkan bertanya di grup Telegram atau kalian bisa berkomentar di e-learning. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.